Baik, kembali lagi di channel Kimia. Jadi pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan soal UTBK Kimia pada tahun 2019 ya. Oke. Baik, kita ke soal nomor 1 ya. Oke, diketahui profil reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C pada suhu tertentu sebagai berikut. Jadi kalian bisa lihat grafiknya di samping kiri ya. Nah, reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas adalah, kalau misalnya kita perhatikan ya, ini ada grafik yang turun, kemudian ada grafik yang naik. Jadi adik-adik kalau misalnya grafik yang turun artinya kan konsentrasi awalnya besar. Terus lama kelamaan itu dia turun. Berarti dia sebagai posisinya itu di reaktan ya. Ini posisinya itu di reaktan. Kemudian kalau kita lihat grafik yang naik ini awalnya konsentrasinya 0 ya, tidak ada. Kemudian lama kelamaan naik terus terbentuk. Nah, berarti ini B dan C itu termasuk produk. Ya, dia posisinya ada di produk. Berarti kita bisa tuliskan ya. Jadi persamaan reaksinya itu A ya. Kemudian ini reaksinya reversible, B ditambah C. Oke. Jadi seperti ini reaksinya. Berarti otomatis opsi B itu sudah salah ya. Nah, kemudian kita sisa mencari koefisiennya. Ingat, koefisien itu berarti sama dengan mol yang bereaksi. Kalau kita perhatikan ya, untuk alfa ini, untuk A, dari 0,6 ke 0,2. Berarti yang bereaksi itu kan sebanyak 0,4 ya. Jadi A itu sebanyak 0,4 yang bereaksi. Kemudian B, itu senyawa B dari 0 ke 0,4. Berarti 0,4 juga. Kemudian C itu dari 0,2, dari 0 sampai 0,3. Berarti untuk C itu 0,3. Nah, seperti ini. Berarti masing-masing kita bagi 0,1 ya, berarti 4A. Ini reversible reaksinya 4B tambah 3C. Ya, kayak gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, baik, kita lanjut untuk soal nomor 2 ya. Oke, untuk soal nomor 2, molekul ClF3 memiliki 3 domain pasangan elektron ikatan. Jadi pada ClF3 ini punya pasangan elektron ikatan atau PEI itu sama dengan 3 ya. Kemudian pasangan elektron bebasnya atau PEB-nya ini sama dengan 2. Nah, bentuk molekul dari ClF3. Ini kalau misalnya kita gambar ya, Cl itu kan letaknya di golongan 7, berarti punya elektron valensi sebanyak 7. Kayak gini ya. Misalnya kita gambar, kemudian berikatan dengan F sebanyak 3. Kayak gini. Nah, punya pasangan elektron ikatannya itu 3 ya. Kemudian PEB-nya itu ada 2 di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat bentuknya ya. Ini bentuknya bentuknya bentuk T. Ya, bentuk T. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah Charlie. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3 ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 5 digunakan keterangan berikut. Sebanyak 50 ml larutan SO2 dititrasi dengan larutan KBRO4 0,1 molar menurut reaksi KBRO4 4SO2 tambah 4H2O menghasilkan H2SO4 ya. 4H2SO4 tambah KBR. Titik ekivalen tercapai saat volume KBRO4 yang digunakan sebanyak 50 ml ya. Nah, konsentrasi SO2 dalam larutan. Oke, jadi kalau misalnya ya kita bisa hitung mol ya, mol dari KBRO4 ini ya. Jadi mol kan molaritas kali volume. Molaritasnya untuk KBRO4 itu sebanyak 0,1 ya. Kemudian volumenya itu 50 mili. Ya, 50 mili berarti kalau misalnya kita ubah dalam liter dibagi 1000 ya, berarti 0,05. Jadi dapatnya molnya itu 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, ini untuk KBRO4 ya. Kita bisa pakai perbandingan koefisien. Jadi KBRO4 itu koefisiennya 1, molnya sekian. Jadi kalau misalnya SO2 itu koefisiennya 4, berarti molnya 4 kali 5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti 20 kali 10 pangkat minus 3 atau 2 kali 10 pangkat minus 2 mol. Nah, kita sudah dapat mol dari SO2. Berarti kita bisa hitung ininya ya, molaritasnya. Jadi molaritasnya sama dengan mol per volume. Molnya itu 2 kali 10 pangkat minus 2 dibagi volumenya itu 50 mili. 50 mili dalam liter berarti 0,05.
ya. Ini habis, ini juga, berarti 2/5. 2/5 sama dengan 0,4 molar, ya, kayak gitu. Berarti jawabannya adalah delta. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4 ya. Pertanyaannya adalah jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi di atas. Oke, jadi untuk menghitung jumlah mol elektron berarti ya, mol elektron itu sama dengan mol ya dikali dengan valensinya ya, mol dikali valensi ya, seperti ini. Oke, kita perhatikan reaksinya ya. Di sini KBrO4. Untuk bilox Br sendiri di sini kan oksigennya 4, berarti totalnya -8, -2 kali 4. Kemudian untuk K itu biloxnya +1 ya. Berarti untuk Br itu totalnya di sini +7. Nah, kita lihat Br yang di sebelah kanan itu biloxnya -1. Nah, +7 ke -1 itu kan selisihnya 8 ya. Jadi +7 ke -1 itu selisihnya 8 elektron. Kemudian untuk S di sini ya, sulfur itu biloxnya sama dengan +4. Kemudian S di sini itu biloxnya +6. Ya, ini selisihnya 2 elektron. Nah, 8 elektron dan 2 elektron ini berarti untuk nanti dieliminasi kan di sini kita kali 4 ya. Di sini kita kali 4. Berarti total elektron yang terlibat itu sebanyak 8 elektron. Oke, jadi untuk molnya itu ini 5 kali 10 pangkat -3 dikali 8. Ya, kayak gitu. Berarti dapatnya 5 kali 8 itu kan 40. 40 kali 10 pangkat -3 berarti 4 kali 10 pangkat -2 atau 0,04 mol. Berarti jawabannya bravo. Baik, untuk soal nomor 5 ya, kita masuk ke soal nomor 5. Jadi ini soalnya berlanjut 345. pH larutan setelah titrasi. Oke, pH larutan setelah titrasi ya. Jadi kalau misalnya kita reaksikan ya, tadi ini KBrO4 ya. KBrO4 ya, dari reaksi ini ya. KBrO4 terus ditambah 4SO2. Ini kakak tulis ulang. Ditambah 4H2O. Ini menghasilkan 4H2SO4 ditambah KBr. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini kan 5 kali 10 pangkat -3 mol ya. Untuk di sini 2 kali 10 pangkat -2 mol. Untuk yang di H2SO4 itu sama ya, 2 kali 10 pangkat -2. Nah, perhatikan jumlah H-nya di sini itu 8 ya, jumlah H-nya itu 8, pasti 8H+. Jadi 8H+, nah berarti jumlah molnya kalau 8H+ itu 4 ya, dikali 4 kali 10 pangkat -2 mol. Gitu ya. Jadi kan untuk koefisiennya 4 itu 2 kali 10 pangkat -2. Berarti kalau koefisiennya 8, ini sisa kita kali 2 ya. Ya, 8/4 dikali 2 kali 10 pangkat -2. Dapatnya 4 kali 10 pangkat -2 mol. Nah, berarti kita bisa hitung konsentrasi H+-nya ya untuk menghitung pH-nya setelah titrasi. Jadi konsentrasi itu kan molnya dibagi volume total. Jadi molnya itu 4 dikali 10 pangkat -2 dibagi volume total itu 100 mili. 100 mili kalau dalam liter 0,1 liter. Ya, berarti dapatnya 0,4 ya, 0,4 molar. Berarti kalau kita hitung pH-nya sama dengan minus logaritma 0,4. Berarti 1 dikurang log 4 ya. 1 kurang log 4. Nah, ada enggak di opsi? 1 kurang log 4. Nah, ini kita bisa ubah lagi ya. 1 kurang log 4 berarti 1 kurang log 2 pangkat 2. Jadi 4 itu kan 2 pangkat 2. Ini 2-nya ke depan, ingat lagi sifat logaritma, berarti 1 kurang 2 log 2. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Oke.